السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita ke pintu hidayah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kata beliau, apabila hari itu tiba, idza insyaqqal al-fajr, bila fajar sudah menyingsing, maka hari itu berkata, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'ud. Hari itu seolah-olah dia berkata, saya ini adalah ciptaan yang baru. Artinya setiap hari kita melewatinya, tidak ada hari yang lama. Hari itu hari yang baru. Kemarin bukan hari ini, dan besok adalah hari selanjutnya. Bila kita melewati hari Rabu, hari ini, itu bukanlah Rabu yang kemarin. Rabu ini adalah khalqun jadid, adalah ciptaan yang baru, suasana yang baru, tanggal yang baru, kesempatan yang baru, puasa yang baru. Puasa kali ini bukanlah puasa yang lalu. Jadi ia mengatakan ana khalqun jadid. Jadi oleh karena itu setiap hari kita lewati tidak bisa kita untuk melunasi hari-hari sebelumnya. Bila sesuatu yang sudah terlewatkan, itulah penyesalan yang tidak akan bisa untuk kita tebuskan pada hari-hari yang akan datang. Jadi jangan pernah berpikir kan nanti ada puasa lagi, kan nanti ada Jumat lagi, kan nanti ada hari Rabu lagi. Enggak. Ana khalqun jadid, saya ini ciptaan yang baru. Jadi oleh karena itu masa muda kita, masa tua kita, masa hidup kita itu hanya sekali datang. Dia kesempatan sekali dan kesempatan yang tidak akan pernah terulang kembali. Jadi oleh karena itu janganlah pernah kita menyia-nyiakan kesempatan. Nabi mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah kesempatan yang 5 sebelum datang kesempitan yang 5. Maka jemaah rahmat, itu poin yang pertama. Yang kedua apa? Wa ala amalika syahid. Saya ini kata hari itu sebagai saksi hari kiamat terhadap apa saja yang kau kerjakan. Saya rekam amal perbuatanmu itu menjadi saksi nanti. Saya yang menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rekaman Allah, rekaman yang sangat sempurna, merekam luar dan merekam yang dalam, merekam yang zahir dan merekam yang batin. Luar biasa rekaman ini, rekaman yang luar biasa. Maka pada hari itu orang akan mengatakan sebagaimana disebut dalam Al-Quran, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran. Rekaman apa ini? Buku apa ini? Tidak ada apapun yang kami kerjakan kecuali tercatat, tersurat, terdokumentasi dengan baik. Akan mereka dapatkan apapun yang mereka kerjakan dalam dunia ini tercatat dengan rapi pada hari kiamat kelak nanti. Di hari itu jemaah rahmati Allah, mulut yang berbicara hari itu tidak berbicara. Kaki tangan yang tidak berbicara Allah berikan kesempatan untuk berbicara
menyaksikan amal perbuatan hamba yang pernah dia kerjakan di alam yang fana. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, hari itulah hari penyesalan. Hari orang ingin kembali ke asal, ingin kembali ke dunia, walaupun hanya satu hari. Saya akan bersedekah ya Allah, saya akan ingin berbuat kebaikan. Jadi jemaah dirahmati Allah, kata hari, ana ala amalika syahid. Saya ini sebagai saksi pada hari kiamat. Maka sebenarnya makhluk yang ada di luar manusia ini adalah saksi kepada kita. Seorang muazzin yang melantunkan azannya, sejauh suaranya terdengar, adakah binatang, tumbuh-tumbuhan, kayu, batu yang mendengarkan suaranya, ia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata hari, fatasawwid minni, berbekallah dariku. Apa yang bisa berbekal? Berbekallah dariku. Orang yang punya tenaga dengan tenaganya, orang yang punya ilmu dengan ilmunya, orang yang punya harta dengan hartanya. Selagi nafas masih di kandung badan, masihlah ada kesempatan untuk kita beramal. Kenapa demikian? Ada kriteria yang ketiga. Kata hari itu, fa inni idza madaitu la a'ud. Kriteria yang ketiga adalah, saya ini kalau datang, saya tidak akan kembali. Saya kalau sudah datang, tidak akan pernah lagi kembali. Maka tadi poinnya bahwa setiap hari yang berulang, tidak pernah berulang. Dia terus akan berlari dan berjalan. Tidak ada istilah hari itu akan kembali. Yang ada, hari itu pasti akan kita lewati satu persatu. Umur kita setahun, 2 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 60 tahun, dan seterusnya. Tidak akan ada waktu untuk kembali. Maka jemaah dirahmati Allah, dalam konteks inilah teori waktu ini ada dua. Ada mengatakan waktu itu adalah dia sebagai sesuatu yang horizontal. Dia terus sesuatu seperti satu garis yang ketika kita lewati tidak akan lagi kembali. Memang ada juga mengatakan waktu itu adalah sirkuler. Secara nama dia berulang lagi. Namanya berulang lagi. Hakikatnya tidak akan pernah terulang dalam kehidupan kita ini. Maka hari ini kita hari ini bukanlah kita yang kemarin. Kita esok bukanlah kita yang hari ini. Setiap hari kita hidup, kita berada pada posisi dan kondisi yang berbeda. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la taftakhiru bi ahadin minkum, janganlah engkau bangga dengan salah seorang kalian, kesalehannya, kebaikannya hari ini, sehingga engkau lihat bagaimana dia menutup episode kehidupannya. Mungkin hari ini baik, besok kita tidak tahu, lusa tidak tahu, ketika dia meninggal kita tidak tahu. Belum kita bisa berbangga dalam kehidupan ini sebelum kita tahu bagaimana kita menutup episode kehidupan kita. Maka yang menjadi pedoman dalam hidup kita ini, al-a'malu bil khawatim. Amal perbuatan kita ini dinilai bukan pada awalnya tapi pada ujungnya. Umur yang kita jalani enggak hari ini penilaiannya, tak kapan juga ketika diumumkan telah berpulang, hari itulah penilaiannya. Hari itulah yang menjadi puncak keberhasilan kita. Bila kita ketika diumumkan itu, sebelumnya kita dalam sujud ya menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedang melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sedang kita bersilaturahmi, maka bolehlah kita berbahagia. Alhamdulillah, episode kehidupan saya, alhamdulillah. Walaupun kita tidak tahu apa hakikatnya, tetapi minimal kita cukup merasa puas bahwa dalam perjalanan yang panjang itu kita diakhiri dengan episode yang membahagiakan. Tapi episode yang membahagiakan ini butuh kebiasaan. Orang yang biasa membaca Al-Quran, dia akhirkan kehidupannya dalam episode yang sama. Orang yang sering dalam salat,
dia akan habiskan umurnya biasanya dalam episode yang sama. Hidup kita ini akan berakhir dengan kebiasaan. Dan meninggal kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah dengan kebiasaan kita dalam dunia. Mungkin orang yang sering baca Quran ketika dia bangkit mungkin begini, lagi membaca Al-Quran. Kalau orang salat mungkin dalam kondisi seperti dia melaksanakan ibadah salat. Kebiasaan-kebiasaan itu insya Allah akan menjadi episode terakhir dalam kehidupan kita. Maka jemaah dirahmati Allah, ada satu jamaah masjid begitu. Jadi sampaikan kepada kami, Pak, yang kemarin hadir itu sering sama kita salat, semalam salat tahajud. Semalam salat tahajud dan beliau sedang sujud. Sujud yang tidak bangun lagi. Sujud yang terakhir kalinya beliau tutup episode kehidupan ini dalam sujudnya. Artinya secara zahir kita mengatakan insyaallah husnul khatimah. Insyaallah husnul khatimah. Insyaallah. Apa maknanya? Betapa bahagianya seseorang bila dia sebelum sujud yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah bersujud ketika dia hendak menghadap Allah Jalla wa ala. Alangkah satu kebahagiaan, satu kepuasan hidup. Yang hidup kita ini kan 60-70 tahun ya. Katakanlah 70-80 tahun. Dan itu sebenarnya tidak lama dibandingkan hidup yang lama. Dunia ini walaupun panjang tidak lama dia dibandingkan hidup yang tidak ada batas waktunya. Dunia ini orang beramal paling 45 tahun, paling 50 tahun. Setelah kita potong waktu ghairu mukallaf kan begitu ya. Itulah waktu beramal kita. 45, 55, 65. Setelah itu adalah waktu untuk memetik hasil. Pendek waktu kita menanam, lama panjang kita untuk memetik hasil. Alangkah rugi orang yang tidak menanam pada waktu yang pendek, maka dia petik hasil yang tidak menyenangkan pada hari yaumul mahsyar kelak nanti. Itulah sebabnya bahwa tidak ada orang yang masuk dalam kuburan, tak ada orang di mahsyar nanti selain para anbiya begitu, kecuali mereka akan menyesal tidak optimalnya hidup dalam dunia ini. Tidak optimal. Waktu berlalu tahu-tahu sudah 40 tahun. Tanpa terasa rupanya ke 60 tahun. Enggak, terasa juga. Sudah 70 tahun. Tanpa terasa sudah siang. Siang tahu-tahu sudah sore. Sebentar sudah berbuka puasa. Esok sudah hari yang lain lagi. Masya Allah, waktu berputar begitu cepat berlalu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya memahami begitu kenapa dalam Al-Quran itu banyak kali Allah bersumpah dengan waktu. Wadduha, demi matahari sepenggalan naik, ya. Wal laili idza saja, demi malam apabila sudah gelap gulita. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila sudah terang benderang. Wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ini? Karena hakikat kehidupan adalah waktu. Waktulah itu hakikat kebahagiaan dan ia pula hakikat kesengsaraan. Orang yang bahagia itu karena pandai menggunakan waktu. Orang yang sengsara karena dia lalai melewatkan waktu yang begitu saja. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah waktu. Hari ini sudah hampir setengah Ramadan berlalu dan tak lama lagi dia akan berakhir. Ramadan kesempatan yang luar biasa. Dan Ramadan kali ini kita tidak tahu apakah masih sempat pada Ramadan yang berikutnya. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, saya sering mengulang hadis itu untuk nasihat untuk diri saya. Hadis itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang diremehkan, diabaikan, tidak dianggap nikmat oleh manusia, dianggap biasa-biasa saja. Apa ya Rasul? As-sihhatu wal faraghu, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Jadi oleh karena itu memang itulah. Maka pepatah mengatakan as-sihhatu tajun la yaraha illal maradha. Sehat itu mahkota,
baru terasa kalau ia sudah tiada. Kalau kita sudah sakit baru terasa, ya Allah, betapa indahnya sehat itu. Makanan yang enak di hadapan kita, kalau sakit tidak enak. Yang gak enak makannya atau kitanya? Kitanya. Makanan boleh sama, dirasakan oleh orang sehat, beda rasanya dengan orang sakit. Betapa indahnya nilai kesehatan itu. Maka atas kesehatan itu marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat kesempatan. Kita sempat hadir dalam masjid ini. Kita tempat beriktikaf dalam masjid ini. Salat kita berjamaah ini kesempatan. Banyak orang-orang yang mungkin pekan atau pada tahun yang lalu mereka salat bersama kita, tapi hari ini mereka sudah pergi yang tidak pernah akan kembali lagi. Mereka sudah selesai masa menanam, mereka tinggal memetik hasil. Tanam apapun tak boleh lagi dikoreksi, tidak ada lagi perbaikan, tidak boleh lagi kasih pupuknya. Kita alhamdulillah masih boleh kita kasih pupuk, masih boleh kita perbaiki agar tanaman kita subur berkembang, petiknya enak hari kiamat kelak, masih boleh, masih ada masa taubah kita. Tapi mereka sudah selesai. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Kalau baik, baiklah yang dipetik, kalau tidak, selesailah, sudah masa akhir kehidupannya itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.